Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas perkuliahan salah satu kitab dalam mata kuliah pengantar perjanjian baru yang sudah kami pelajari bersama Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu, saya Rahayu Agus Fio Sijabat dengan NIM 25101-187 dengan Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung akan mempresentasikan kitab Markus. Penulis Injil Markus adalah Markus atau Yohanes Markus, yang latar belakangnya adalah penulis Injil Markus yang tumbuh di Yerusalem dalam keluarga Kristen Yahudi mula-mula yang cukup berada, di mana rumah ibunya Maria sering menjadi tempat perkumpulan jemaat. Ia bukan salah satu dari ke-12 rasul, namun merupakan murid Petrus yang memanggilnya anakku, dan pernah mendampingi Paulus serta Barnabas atau sepupunya dalam perjalanan misi. Berdasarkan buku pengantar perjanjian baru, tujuan utama Injil Markus adalah yang pertama, menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah. Yang kedua, menekankan bahwa Yesus harus menderita dan mati sebagai bagian dari rencana keselamatan. Yang ketiga, menguatkan jemaat yang mengalami penderitaan dan penganiayaan. Yang keempat, mengajarkan arti pemuridan sejati yang dimana artinya mengikut Kristus berarti siap memikul salib. Injil Markus ini ditulis kepada Injil Markus secara tradisi diyakini ditulis untuk jemaat Kristen non-Yahudi atau bangsa-bangsa lain, khususnya di kota Roma. Alasan mengapa ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi atau Roma menjelaskan adat istiadat Yahudi dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Penulis menjelaskan kebiasaan orang Yahudi tentang mencuci tangan. Ini menunjukkan pembacanya bukan orang Yahudi, karena jika dia orang Yahudi, ia sudah memahami tradisi tersebut. Dalam hal ini juga ada beberapa kata Aram seperti talitakum, evata, Eloi Eloi lama sabachthani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ini menandakan pembaca tidak memahami bahasa Aram, dan ada juga beberapa kata serapan Latin dalam Injil Markus yang menguatkan dugaan bahwa kitab ini ditujukan kepada orang Kristen di lingkungan Romawi. Injil Markus ini ditulis pada abad yang pertama, umumnya antara 65 sampai 70 Masehi, di mana pada masa itu penganiayaan berat terhadap umat Kristen oleh Kaisar Nero di Roma sebelum Bait Allah dihancurkan. Injil ini ditulis sebagai sumber penguatan iman bagi umat Kristen setelah wafatnya Rasul Petrus. Ciri-ciri khusus dari Injil Markus adalah Injil terpendek, padat, dan ringkas. Markus mengetengahkan hal-hal yang penting yang dapat dipakai sebagai bahan acuan langsung. Kata segera sering ditulis lebih dari 40 kali, dan rupanya untuk memacu kita dari suatu kisah menarik ke kisah menarik selanjutnya. Teman-teman, pada pembahasan kali ini kita sampai kepada garis-garis besar dari Injil Markus. Yang pertama ada pendahuluan, ada pada Markus 1 ayat 1 sampai 13. Markus 1 ayat 1 sampai 11 menjelaskan tentang Yohanes dan Sungai Yordan, Yesus dan Roh Kudus. Markus 1 ayat 12 sampai 13 menjelaskan tentang pencobaan selama 40 hari. Ada garis besar yang kedua, yaitu pulang dan pergi ke Galilea. Ada pada Markus 1 ayat 14 sampai 45. Dan ada juga pada Markus 7 ayat yang ke-23. Markus pasal pertama ayat 14 sampai 20 menceritakan tentang pengikut-pengikut Kristus yang pertama. Markus 1 ayat 21 sampai 45 menjelaskan tentang mukjizat-mukjizat kesembuhan.
Markus 21 ayat 1 sampai 28 dan Markus 3 ayat 1 sampai 6 menjelaskan tentang 5 peristiwa pertentangan. Markus 3 ayat 7 sampai 35 menjelaskan tentang guru dan murid-muridnya. Markus 4 ayat 1 sampai 34 menjelaskan tentang selalu dan perumpamaan. Markus 4 ayat 35 sampai 41 dan Markus 5 ayat 1 sampai 45 menjelaskan tentang siapa gerangan orang-orang ini dan roh-roh jahat, penyakit dan kematian. Markus 6 ayat 1 sampai 6 menjelaskan tentang akibat ketidakpercayaan. Markus 6 ayat 7 sampai 13 menjelaskan tentang kuasa yang menyertai ketaatan. Markus 6 ayat 14 sampai 29 menjelaskan tentang Herodes membunuh Yohanes Pembaptis. Markus 6 ayat 30 sampai 44 menjelaskan tentang 5 roti dan 2 ikan serta 5.000 orang. Markus 6 ayat 45 sampai 56 menjelaskan tentang Yesus yang berjalan di atas air, mukjizat yang mendahului banyak mukjizat lainnya. Markus yang ketujuh ayat yang pertama sampai 23 menjelaskan tentang yang di dalam dan yang di luar. Garis besar yang ketiga ada Yesus di daerah utara. Ada pada Markus yang ketujuh ayat yang ke-24 sampai 37 dan Markus 9 ayat 1 sampai 50. Markus 7 ayat yang ke-24 sampai 30 menjelaskan tentang yang di luar dan yang di dalam. Markus 7 ayat 31 sampai 37 menjelaskan tentang ke-10 kota. Markus 8 ayat yang pertama sampai ke-13 menjelaskan tentang 7 roti dan beberapa ikan dan 4.000 orang. Markus 8 ayat 14 sampai 21 menjelaskan tentang murid-murid yang bebal. Markus 8 ayat 22 sampai 26 menjelaskan tentang Betsaida lagi. Markus 8 ayat 24 sampai 38 dan Markus 9 ayat yang pertama menjelaskan tentang ke lebih utara dan ke Kaisarea Filipi. Markus 9 ayat 2 sampai ke 13 menjelaskan tentang kami melihat kemuliaannya atau transfigurasi. Markus 9 ayat ke-14 sampai 29 menjelaskan tentang tanpa doa berarti tanpa kuasa. Markus 9 ayat 30 sampai 50 menjelaskan tentang yang besar dan yang kecil. Garis besar yang keempat yaitu perjalanan ke selatan. Ada pada Markus 10 ayat 1 sampai ke 52 dan Markus 13 ayat 1 sampai 37. Markus 10 ayat 1 sampai 16 menjelaskan tentang pernikahan, perceraian dan anak-anak. Markus 10 ayat 17 sampai 31 menjelaskan tentang bahaya kemakmuran. Markus 10 ayat 32 sampai 45 menceritakan tentang apa arti menjadi Yesus. Markus 46 sampai 52 menjelaskan tentang Bartimeus buta di Yeruka. Markus 11 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-19 menjelaskan tentang Yesus di Yerusalem. Bait Allah dipersiapkan untuk upacara kurban. Markus 11 ayat 20 sampai 26 menjelaskan tentang kutuk terhadap pohon yang tidak berubah. Markus 11 ayat 27 dan Markus 12 ayat 1 sampai 44 menceritakan tentang permusuhan imam-imam, kepala ahli Taurat, tua-tua, orang Farisi, orang Herodian dan orang Saduki. Markus 13 ayat 1 sampai 37 menjelaskan tentang nubuat
sekilas tentang tujuan akhir. Garis besar yang kelima ada pada pusat sejarah. Markus 14 ayat yang pertama sampai 72. Markus ke-16 ayat yang pertama sampai ke-8. Markus 14 ini ayat yang pertama sampai 11 menjelaskan tentang di Betania domba kurban diurapi. Markus 14 ayat 12 sampai 25 menjelaskan tentang perjamuan Tuhan. Markus 14 ayat 26 sampai 42 menjelaskan tentang Taman Getsemani, sekilas tentang penderitaan. Markus 14 ayat 43 sampai 72 dan Markus 15 ayat yang pertama sampai ke-15 menjelaskan tentang ditangkap dan diadili. Markus ke-15 ayat yang ke-16 sampai 47 menjelaskan tentang Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. Markus 16 ayat yang pertama sampai ke-8 menjelaskan tentang bangkit kembali dari antara orang mati. Dan garis besar yang terakhir yaitu penutup ada pada Markus 16 ayat 9 sampai 20. Markus 16 ayat yang ke-9 sampai 20 ini menceritakan tentang misi keseluruhan dunia, diamanatkan dan dimulai. Teman-teman, pada kali ini kita sampai pada pembahasan kita, yaitu kita mengetahui ada beberapa tema-tema yang ada pada Injil Markus. Yang pertama itu ada mukjizat Yesus. Yang kedua ada tanggapan orang banyak. Yang ketiga sebutan istimewa bagi Yesus. Yang keempat ada kuasa Yesus. Dan pada beberapa tema ini mari kita pelajari dengan sesama. Pada pasal yang menunjukkan pada kuasa Yesus, ada pasal yang pertama ayat yang ke-22, ada pasal yang pertama ayat yang ke-27, pasal yang kedua ayat yang ke-10, pasal yang ketiga ayat 15, pasal ke-6 ayat 7, pasal 11 ayat 27 sampai 33 dan pasal 13 ayat yang ke-34. Pesan dari Injil Markus yang pertama itu ada Yesus anak Allah. Markus mulai dengan kata-kata inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah pada pasal yang pertama ayat yang pertama. Yesus anak manusia, Markus juga menunjukkan kepada kita kemanusiaan Yesus. Ia berduka cita pada pasal yang ketiga ayat yang kelima. Ia berbelas kasihan terhadap orang banyak. Ada pada pasal 6 ayat 34. Ia takut dan gentar ada pada pasal 14 ayat 33. Markus memakai sebutan anak manusia 14 kali, sebutan yang paling disukai untuk Yesus. Kata-kata yang benar diucapkan Yesus. Markus mencatat bagi kita apa yang diingat Petrus tentang beberapa kata dari bahasa Aram yang dikatakan Yesus, talitakum, hai anak bangunlah, ada pasal yang kelima ayat yang ke-41. Efata yang dimana artinya terbukalah, ada pasal yang ke-7 ayat yang ke-34. Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ada pasal yang ke-15 ayat yang ke-34. Kebaikan Yesus. Markus mencatat apa yang diingat Petrus mengenai kebaikan Yesus yang istimewa kepadanya dan kesadaran Petrus bahwa ia tidak layak menerima semua itu. Petrus membuat Markus tidak menulis ucapan Yesus tentang Petrus sebagai batu karang, karena Petrus ingat saat ia tidak bersikap sebagai batu karang. Mari kita lihat dari Pak Matius 16 ayat yang ke-18 sampai ke-19. Teman-teman, dari Injil Markus ini ada beberapa penerapan. Yang pertama, Markus menunjukkan kepada kita pentingnya ajaran yang benar. Ajaran itu tidak datang dari roh-roh jahat, bahkan mereka harus takluk
kepada kuasanya. Ajaran itu tidak datang dari mereka yang telah disembuhkan. Walaupun mereka sungguh bersyukur, ajaran itu tidak datang daripada rasul, sampai mereka sungguh-sungguh diperlengkapi. Ajaran Kristen bukan suatu pengetahuan, tetapi kebijakan ilahi. Mukjizat merupakan hal yang biasa bagi Allah. Markus tidak pernah merasa aneh terhadap mukjizat dan tidak pernah mencoba untuk meremehkannya. Mukjizat Yesus menunjukkan pada sifatnya. Singkirkan mukjizat, maka Anda akan meragukan ketuhanannya. Mukjizat selalu dan akan selalu mengagumkan. Berkali-kali Markus mengakhiri suatu kisah tentang mukjizat dengan pengamatannya tentang orang banyak yang menjadi kagum, dipenuhi dengan rasa takjub. Perhatikanlah dengan seksama, ada beberapa sejumlah mukjizat dalam pasal yang kelima yang menunjukkan kuasa Yesus atas. Yang pertama ada roh-roh jahat, ada pada pasal yang pertama sampai ke-20. Yang kedua ada penyakit, ada pasal yang ke-24 sampai 34. Yang ketiga kematian, pasal 35 sampai 43. Tantangan sering datang dari orang-orang yang taat beragama. Yang pertama, para ahli Taurat, ada pasal yang kedua ayat yang ke-6. Orang-orang Farisi, pasal kedua ayat ke-24. Yang ketiga, orang-orang Herodian, pasal ketiga ayat yang ke-6. Para imam kepala, ada pasal yang 11 ayat yang ke-18. Orang-orang Saduki, pasal 12 ayat 18. Teman-teman, pada pembahasan kita hari ini, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan kita ini, Injil Markus merupakan Injil yang singkat, padat, dan penuh dengan tindakan yang menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias dan Anak Allah. Ditulis oleh Markus, seorang rekan pelayanan Paulus dan murid Petrus. Injil ini lahir dari konteks penderitaan jemaat Kristen mula-mula, khususnya di Roma pada masa penganiayaan di bawah pemerintahan Nero. Melalui gaya penulisan yang langsung dan dinamis, Markus menampilkan Yesus sebagai pribadi yang memiliki kuasa atas roh jahat, penyakit, alam, dan kematian, namun sekaligus sebagai hamba yang menderita dan taat sampai mati di kayu salib. Sekian dari penjelasan saya atau presentasi saya tentang Injil Markus. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Shalom. Sekian presentasi saya atau penjelasan saya tentang Injil Markus. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.